Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Asnawati, NIM 20070016018 akan mempresentasikan mengenai etika dalam asesmen psikologi dari kelompok 5. Yang pertama, batasan-batasan yang perlu diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologis. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Ayat 2. Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Ayat 3. Psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi, organisasi, atau tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Ayat 4. Bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Terdapat pada buku Kode Etik bab 11 Asesmen pasal 62 Dasar Asesmen. Saya Junaida Fathiati, NIM 20070160004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang pertama ada konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Selanjutnya, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometrik yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Yang kedua ada administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Yang termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yulina Siti, NIM 20070016016 akan meneruskan penjelasan yang sudah Naida sampaikan, yaitu masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Masuk pada poin ketiga, yaitu kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Yang pertama, kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Yang kedua yaitu kategori B,
tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Yang ketiga yaitu kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Masuk pada poin keempat yaitu tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Tes dan hasil tes yang kadaluarsa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun, dalam kondisi atau keperluan khusus, harus dilakukan pengetesan kembali. Masuk ke poin 5, yaitu asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified adalah asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, atau A, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain, termasuk psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain. Yang kedua yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlakukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Yang ketiga atau yang C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya, ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Untuk contoh pelanggaran kasusnya, sebut saja namanya Bapak L. Ia lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Setelah beberapa bulan dari kelulusannya, ia direkrut menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi di salah satu lembaga pendidikan di tempat tinggalnya. Satu hari, dia diminta oleh pihak pengelola SMA swasta di daerahnya untuk melakukan tes psikologi yang bertujuan untuk melihat kemampuan minat dan bakat penjurusan kelas 3, jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Masyarakat setempat, terutama pihak sekolah SMA tersebut, selama ini memang tidak mengetahui secara pasti mengenai program studi yang ditempuh L, apakah ia mengambil magister profesi atau magister sains. Begitu juga dengan perbedaan ranah keduanya. Mereka hanya mengetahui kalau L sudah menempuh pendidikan tinggi S2 psikologi. Mendapat tawaran untuk melakukan pengetesan semacam ini, tanpa pikir panjang, L langsung menerima dan melakukan tes psikologi, serta mengumumkan hasil tes kepada pihak sekolah tentang siapa saja siswa yang bisa masuk di kelas IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian, L melakukan tes psikologi tersebut ternyata tidak sendirian. Ia bekerja sama dengan M, yang memang seorang psikolog. Mereka berteman akrab sejak seperguruan waktu dulu mereka menempuh S2. Hanya saja, M adalah adik tingkat L, dan dulu sempat terjalin hubungan dekat antara keduanya, sehingga M merasa sungkan jika menolak kerjasama dengan L. Anehnya, M menerima ajakan kerjasama L dengan senang hati
dan tidak mempermasalahkan apapun yang berhubungan ranah psikologi yang semestinya meskipun pada sebenarnya ia sendiri sudah paham bahwa L tidak boleh melakukan hal tersebut. Antara keduanya memang terjalin kerjasama, akan tetapi yang memegang peranan utama dalam tes psikologi tersebut adalah L, sedangkan M sebagai psikolog sendiri hanya sebatas pendamping L, mulai dari pemberian tes sampai pada penyampaian data dan hasil asesmen. Kemudian masuk pada analisa kasus. Tindakan L sudah jelas menyalahi kode etik psikologi, karena ia sebagai Magister Sains atau ilmuwan psikologi, bukan sebagai Magister Psikologi atau psikolog, tugasnya hanya sebatas pengadministrasian asesmen, bukan sebagai penyelenggara asesmen seperti dalam kasus di atas, yang mana ia telah melakukan tes psikologi dengan menggunakan alat tes dan memberikan hasil asesmen meskipun hasil kerjasama dengan psikolog. Sehingga tindakan keduanya, L dan M itu, merupakan penyalahgunaan di bidang psikologi terutama bagi L sendiri. Semestinya, L memberitahu pada pihak sekolah tentang batasan kompetensinya dan memberi pemahaman bahwa ia tidak berwenang melakukan tes psikologi dan ia bisa juga langsung mengalihkan tawaran tersebut kepada teman akrabnya, yaitu psikolog M. Semestinya juga sebagai seorang yang profesional dalam psikologi, M bisa memberikan pengarahan dan pengertian pada L, kalau sebetulnya ia tidak boleh melakukan tes psikologi, tapi karena M merasa sungkan pada L, sehingga ia hanya bisa menerima ajakan L untuk membantu dan membiarkan ia tetap melaksanakan tes psikologi sampai selesai penyampaian data assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Pangesti, NIM 200701620. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikolog dengan klien. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau asesmen atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang-orang yang menjalani pemeriksaan atau yang akan menjadi subjek penelitian dan saksi. Aspek-aspek yang harus dicantumkan dalam informed consent adalah yang pertama, kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. Yang kedua, perkiraan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Yang keempat, keuntungan dan atau risiko yang dialami selama proses tersebut. Yang kelima, jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Yang keenam, orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Hal ini tercantum dalam bab 4 hubungan antar manusia atau pasal 20 tentang informed consent. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnosis lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent kecuali jika yang pertama, pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintahan atau hukum. Yang kedua, adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya seleksi dan ujian. Yang ketiga, ada pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Hal ini tercantum dalam bab 11 asesmen atau pasal 64 informed consent dalam asesmen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.